Cek, cek, cek. Suara saya ada tidak? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, terima kasih yang sudah datang hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat datang kembali di bagian kursus KMMI. Kebetulan sebentar lagi kita akan mulai, walaupun ya ada beberapa orang yang belum masuk dari berbagai macam peserta, ya ada beberapa yang belum bisa masuk. Ya udahlah, kita lanjut aja lah kita, Maya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf saya nggak aktifkan kamera karena memang posisinya telah sedikit bermasalah laptop saya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya yang sekitar 1 bulan lagi, saya akan bisa mengaktifkan kamera saya. Insya Allah ya begitu, karena memang ya, sedikit trouble gitu di kamera untuk via Zoom ataupun Google Meet. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori manajemen pengguna, dan buat teman-teman jangan lupa untuk menuliskan nama yang di chat ya, biar nanti gitu. Apa ya? Kita akan mulai dari sini aja dulu. Ini ya. Jadi kalau teman-teman sebentar. Sebentar. Oke, pengguna itu, halo.
Suaranya mikrofonnya matikan dulu ya. Halo? Halo, mikrofonnya matikan dulu. Pipi. Oke. Apa namanya ya? Biar saya katakan. Oke, kali ini kita akan terkait manajemen pengguna. Sebenarnya pada dasarnya saya mau bercerita dulu sedikit terkait pengguna. Pengguna itu berarti orang yang mengunjungi web kita, orang yang mengunjungi yang daftar ke web kita. Pada dasarnya seperti itu. Pada dasarnya ya seperti yang diketahui oleh teman-teman bahwa apa namanya pengguna web kita itu merupakan calon buyer, ya calon pembeli, ya sehingga kita harus dengan sebaik mungkin, dengan seindah mungkin juga, sehingga nanti ketika teman-teman mendesainnya pun harus sebagus mungkin, seprofesional mungkin, sehingga orang lain itu bisa percaya. Tapi tak kalah pentingnya ya ketika ada user yang datang, maka si produk yang kita deskripsikan itu apa namanya bisa diperlihatkan semaksimal mungkin. Terkadang yang saya tahu bahwa ada dua model ketika pengguna itu ataupun calon buyer itu mengunjungi web kita. Ini kita penggunanya pengguna dari sisi buyer dulu ya, bukan dari sisi admin dulu. Nanti ada dari sisi admin, yang satunya lagi dari sisi pengguna. Nah, apa namanya ya? Ketika seorang itu percaya akan produk kita, maka mereka itu mau registrasi, mau daftar. Ada dua model yang diperlihatkan itu, apa namanya? Sebentar. Nah, ini dulu. Perilaku konsumen adalah suatu kegiatan yang sangat berkaitan dengan terhadap penjual dengan konsumen yang berproses pada pembelian, pencarian, penelitian suatu produk melalui komposisinya dan pengevaluasian produk cocok atau tidak. Nah, tadi bahwa si konsumen tersebut itu haruslah mendapatkan secara detail, ya, mendapatkan secara detail si produk kita. Jadi dia itu harus apa namanya, harus sedetail mungkin sehingga mereka tidak merasa tertipu begitu loh. Ada dua metode biasanya ya, ada dua metode. Yang metode pertama itu dalam membuat sebuah penjualan itu, kalau teman-teman perhatikan, ada yang memang registrasi dulu seseorang itu. Dan biasanya ketika mereka itu registrasi itu, si konsumen registrasi itu, biasanya ya belanjanya berulang-ulang. Gitu. Jadi konsep yang pertama itu, si konsumen itu berulang-ulang. Ya kalau pengen lihat muka saya ya di satu lagi lah di sini. Nah, mohon maaf ya, saya pakai dua. Satu pakai HP, satunya pakai ini. Oke. Mana ya? Aneh juga ya. Nah, udahlah, terserah lah. Nah, jadi
Yang pertama itu adalah tadi si konsumennya itu ada yang daftar dulu, ada yang enggak gitu loh. Kalau yang enggak daftar itu biasanya berkaitan juga dengan sebentar, sebentar. Ini banyak chat yang masuk ya berisik. Sebentar saya matikan dulu web WhatsApp-nya. Nah, balik lagi ke sini. Nah, ada 3 model ya yang perlu diketahui oleh teman-teman bahwa model pertama itu ketika konsumen datang melihat produk kita itu melalui chat WhatsApp. Jadi kalau teman-teman perhatikan iklan di Facebook, itu pasti yang mode pertama itu adalah ke WhatsApp. Mode kedua itu adalah yang ngisi form alamat begitu. Tapi bukan untuk registrasi gitu, cuma ngasih tahu bahwa alamat saya di sini gitu loh. Saya pengen pesen barang, setelah pasar barang ya udah gitu doang gitu. Nah, yang mode ketiga adalah mereka itu yang mode registrasi si penggunanya gitu. Dan pemilik web kitanya itu berharap bahwa mereka itu tinggal ketika belanja lagi itu tinggal apa ya bahasanya? Tinggal ini doang lah, tinggal langsung beli, langsung beli lagi gitu, nggak usah ngisi alamat lagi gitu. Nah, jadi ada 3 model. Kalau teman-teman ada yang langsung ke chat WhatsApp, ada yang form cuma mengisi alamat, nama alamat, ada juga yang metode registrasi. Nah, yang registrasi itu contohnya seperti Shopee gitulah ya, seperti Tokopedia, Lazada itu registrasi. Fungsinya apa ya tadi ketika konsumen mau belanja lagi ya nggak usah itu lagi gitu. Jadi ada 3 model lah gitu. Kalau ditanya model yang bagaimana Pak yang paling efektif? Ada 3 model ya. Jadi saya tuliskan di sini ada yang 3 model. Yang pertama adalah untuk penggunanya itu apa namanya? Pertama adalah langsung chat WhatsApp. Dua apa namanya? Apa namanya? Form isian alamat. Yang ketiga adalah registrasi. Semuanya kalau versi saya baik. Ada 3 model ini baik. Walaupun ya nomor metode pertama yaitu yang memang yang paling baik. Ada 3 model. Ada yang chat WhatsApp, form isian alamat dan registrasi. Dari ketiga model seperti ini kita juga bisa apa namanya? Mengontrol seberapa bagusnya, seberapa efektifnya si produk kita gitu. Saya contohkan begini. Nah, Pak, bagaimana saya menentukan bahwa yang ini yang paling bagus itu yang mana gitu? Nah, ketika si konsumen itu akan belanja lagi seperti Shopee dan lain-lain. Nah ini, kalau untuk chat WhatsApp terus 2 form isian alamat itu tentu 2 pendekatan yang berbeda. Dan pendekatan yang paling memungkinkan itu antara chat WhatsApp sama form isian. Jadi nanti ketika ada yang ngechat juga nanti datanya ya masuknya di chat gitu lah ya. Maksudnya begitu. Si penggunanya itu masuknya ke chat. Ini cara mendapatkan data penggunanya lah begitu. Nah, ini dipengaruhi oleh sifat barang. Sekali lagi, ini dipengaruhi oleh sifat barang dan ini dipengaruhi juga oleh namanya apa ya? Keefektifan gitulah.
Gitu. Chat WhatsApp biasanya ini yang paling efektif itu ketika kita membuat satu buah web marketplace ataupun web toko online. Toko WhatsApp itu cocoknya adalah untuk produk solusi. Apa itu Pak produk solusi? Produk solusi itu adalah produk-produk itu wajib banget. Produk solusi itu adalah produk ya bahasa kasar nama obat-obatan lah begitu. Seperti apa namanya peninggi badan, sakit mah, asma, yang mereka butuh walaupun sudah detail butuh satu buah keyakinan lebih gitu loh, begitu. Itu yang pertama. Jadi ketika ada chat itu wajib untuk produk solusi itu harus ada chatting dulu gitu loh, chat dulu gitu. Kecuali kalau memang produk kitanya sudah terkenal gitu, misalkan teman-teman udah orang lain juga udah pada tahu, itu nggak perlu gitu. Tapi ketika itu ya customer service wajib mengenalkan chat WhatsApp gitu. Karena apa? Tadi biar pada konsumen tersebut itu pada saat proses pembelian pencarian itunya sampai ke evaluasi biar mereka merasa cocok gitu loh. Saya masih ingat dulu itu ada salah satu mahasiswa saya yang lulus tahun kemarin, betul. Kalau nggak saya betul tahun kemarin. Oh, dia menjadi salah satu apa namanya? Customer service di sebuah produk herbal. Katanya begitu, wow manfaatnya dan lain sebagainya. Dia chat dulu, nanti tanya-tanya dulu, ini bagaimana kalau saya punya penyakit ini lagi dan lain sebagainya. Itu makanya wajib mencantumkan chat. Nah, terus yang model itu yang pertama ya, gitu. Terus yang model kedua, ini kalau hanya sebatas form isian alamat, yang paling memungkinkan itu adalah produknya produk yang sudah pasti. Oh ya sebentar, chat WhatsApp juga ini biasanya dipakai oleh para penjual gamis yang memang sekali nampilin itu berbagai macam motif gamis gitu lah ya itu. Nah kalau yang kedua langsung ke form isian alamat ketika ada datang traffic segala macam ya udah, you mau sekali beli doang misalkan iklanin di Facebook Ads masuk ke web marketplace kita langsung beli gitu kan. Ini form isian alamat. Itu yang paling cocok adalah produk-produk apa ya? Produk-produk yang sekiranya nggak butuh solusi gitu loh. Contoh misalkan yang ngetren itu yang kalau teman saya jualan itu yang masuk akal itu adalah produknya apa ya namanya? Saya jadi lupa. Oh ini headset Bluetooth gitu, headset Bluetooth, topi, terus juga dompet, model-model semacam itulah. Yang sekiranya cuma satu piece, udah mereka cuma satu kali beli gitu loh. Begitu. Dan kita hanya menawarkan di web kita itu cuma satu barang doang gitu loh. Dan kita hanya ya si konsumennya itu apa ya? Cukup satu barang mereka beli udah gitu loh. Biasanya cocoknya itu yang form isian alamat. Gitu ya. Nah, kenapa saya menjelaskan seperti ini juga teman-teman harus belajar dari produk apa yang kita jual dan mana yang paling cocok. Itu masalahnya. Karena nggak bisa antara satu dengan duanya itu digabungkan juga gitu loh. Gitu. Maksudnya tingkat keefektivitasannya gitu loh. Nah kalau model Bluetooth headset segala macam, daripada banyak CLBK harus disediakan tombol chat, lebih baik ya udah yuk kalau mau beli silakan isi alamat, kalau enggak udah tinggalkan. Begitu. Tuh ya. Nah, tadi ada form isian alamat, berarti cuma formnya itu isi alamat, nama, alamat begitu doang gitu. Tapi bukan buat registrasi gitu. Buat sistem pembayarannya apa mau bank transfer atau mau COD gitu. Terus yang ketiga itu model registrasi. Biasanya kalau registrasi itu kitanya itu pengen ngejual yang barang sejenis. Kalau kitanya ngejual barang sejenis.
Contoh apa ya? Ketika kita pengen misalkan jualan pakaian bayi. Nah, buat bayi nih pakaian. Nah, nanti ketika itu memungkinkan nggak nih seseorang itu di web kita itu beli dengan produk yang serupa. Tapi ingat harus produk yang serupa. Jangan pernah juga membingungkan. Yang paling baik itu menurut versi saya ketika dalam satu buah web, toko online, itu harus produknya satu jenis, itu yang paling baik. Sebagai contoh begini, teman-teman ketika ngejual produk bayi, misalkan produknya itu adalah popok bayi, sebagainya tentang bayi, tiba-tiba ada juga jualan handphone, jualan itu. Maka itu nggak baik kalau menurut versi saya. Karena apa? Membingungkan. Itu jamatnya bener. Fokus enggak sih jualan yang begini gitu loh. Gitu. Nah, metode tadi registrasi tersebut itu memungkinkan. Ya, bahasanya ya produknya itu ada keterkaitan dengan produk yang lain gitu. Tapi kalau kitanya cuma mau nampilin, mereka itu cuma mau yaudah biar nggak bingung customernya ketika saya jualan Bluetooth headset, udah Bluetooth headset doang. Yang cocok adalah yang form isian alamat tersebut itu. Begitu. Karena nih ya, sekali lagi, karena ini akan mempengaruhi tingkat apa ya bahasanya itu. Kalau saya bilang itu tingkat retur barang, begitu. Tingkat juga pembelian barang itu. Pak, kalau di antara ketiga ini, kalau ada pertanyaan, tadi tergantung barang yang kita jual. Karena barang yang kita jual itu mempengaruhi dari perilaku konsumen. Jadi kita harus belajar dulu teori seperti itu. Nadi ditanya, tergantung si produknya. Kita dapat data konsumen itu dari mana gitu. Kalau produknya tadi produk solusi, maka itu wajib ke chat WhatsApp. Kalau produknya dia kita retail secara terpisah kayak model Bluetooth headset, topi gitu doang. Ini cocoknya ke sini, form isian alamat. Atau mungkin kita dalam satu tampilan itu berbagai macam produk gitu loh. Kalau teman-teman pernah lihat itu misalkan beli ini bonus anu gitu. Nah, ini cocoknya ke form isian alamat gitu loh. Terus yang terakhir tadi dengan metode registrasi kalau misalkan web kitanya cuma sejenis gitu. Sejenis itu misalkan ya fokus di popok bayi, di ya tentang barang-barang bayi lah begitu. Nah, kalau ada juga nih ya, dari ketiga model ini, yang pertama adalah chat WhatsApp, form isian alamat, dan yang ketiga adalah registrasi, ada dua perbedaan yang mendasar. Nomor satu dengan nomor dua. Nomor satu, nah ini perlu diwaspadai juga buat teman-teman. Dari sisi kita juga, ini ketika membalas customer itu sangat berpengaruh gitu loh. Jadi yang diandalkannya itu adalah cara penyampaian si si customer kepada kita. Kita kepada customer, sorry. Penyampaian kita kepada customer gitu loh. Ini sangat-sangat berpengaruh. Begitu. Nah, saya sebagai ilustrasi, misalkan begini. Teman-teman misalkan belajar yang namanya FB Ads atau kalau kemarin itu ada yang bertanya juga tentang SEO. Ketika ada traffic, sekali lagi, ketika ada traffic, 100 pengunjung ke halaman toko online kita, ke halaman produk kita, ini ada 100 orang yang berkunjung, maka model chat WhatsApp ini ketika registrasi, ketika registrasi, ini sebenarnya bahasanya panjang juga sih.
bukan registrasi ya. Ketika mereka berkunjung, dari 100 orang itu yang berkunjung, maka hukumnya wajib. Nih ya, sekali lagi hukumnya wajib. Wajib untuk apa? Wajib untuk yang masuk ke chat WhatsApp itu adalah 10 orang. Kalau kurang dari 10 orang, wajib dievaluasi bentuk tampilan si produk kita. Begitu. Itu ya, sekali lagi seperti itu. Nah, dari 10 orang yang chat masuk ke WhatsApp, ya, ini juga nih, ada 10 orang nih yang masuk ke WhatsApp, tiba-tiba closing cuma 2, yang tanya-tanya cuma 2, berarti customer service-nya nggak beres. Gitu. Berapa Pak jumlah minimal yang harus closing? Dari 10 itu closing itu harus 3. Minimal 3. Minimal banget 3. Nggak boleh kurang dari 3. Rata-rata yang paling jago sih 6-7. Tapi kalau produk solusi 7 itu nyampe. Tapi nggak bakalan semuanya beli. Ya walaupun sudah ngechat ke kita juga. Gitu. Nah, kalau pengisian alamat berapa Pak? Ya tadi tergantung produk. Produknya bagaimana Pak? Ya tergantung harga juga. Ketika mereka chat ya. Contoh, yang di sini juga sama tergantung harga. Ketika ada seseorang melihat produk kita di web kita, mereka nggak ngechat, itu wajib dievaluasi apakah tampilan produknya atau apa, atau memang dari segi harga. Biasanya kalau harga itu, kalau sudah ditampilkan, mereka ngechat, ya apa ya, antara dua hal lah, penampilan produk dan juga harga itu sangat berpengaruh. Dan begitu pun sama ke pengisian alamat. Dari 100 orang itu yang baik, nih ya, yang baik, kalau untuk dari 100 orang itu yang isi langsung itu, ya maksimal 3 lah. Di seenggak-enggaknya itu ya 2 orang dari 100 orang pengunjung itu yang langsung mengisi alamat dan itu. Kalau enggak ya berarti harus dievaluasi lagi. Itu. Terus yang ketiga itu registrasi tentu tadi yang semodel Shopee dan lain sebagainya. Itu. Di sini ada juga perilaku konsumen menurut para ahli, gitu. Bla 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 bla, dan silahkan nanti dibaca. Perilaku konsumen adalah proses aktivitas ketika seorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Bla bla bla, udahlah ya. Nah, perlunya mengetahui. Nah, ini nah. Perilaku konsumen bagi manajer bisnis atau bagi kita ya pelaku bisnis ya. Yang pertama, dapat memutuskan di mana produk atau yang tersedia mudah dilalui konsumen. Ya. Ini kalau mau menggunakan jalur distribusi ya, ini berbicaranya kalau dari jalur distribusi. Jadi kalau kita punya agen dan lain sebagainya, ya seperti itu. Jadi bagi yang benar-benar udah expert bisnisnya lah ya. Gitu. Yang kedua, dapat menentukan harga produk. Nah, di mana konsumen dapat membeli produk ataupun layanan jasa. Nah, maksudnya adalah ketika kita tahu si produk kita ini buat apa gitu loh. Apakah dari menengah ke bawah atau menengah ke atas. Kita juga harus menentukan dari sana dulu gitu. Karena apa? Tetap apakah produk kitanya itu menengah ke atas atau menengah ke bawah. Gitu. Karena apa? Kaitannya ya tadi laku tidaknya si produk kita. Gitu. Kalau misalkan si produknya apa ya, laku, maka secara otomatis lakunya untuk siapa? Apakah menengah ke bawah atau menengah ke atas gitu loh. Begitu. Jangan pernah takut ketika menjual harga barang tinggi gitu loh.
Itu kata kuncinya. Saya punya sahabat, ya secara umur beliau lebih tua. 10 tahun dari saya. Saya baru 25 lebih saeutik gitulah ya. Umur saya masih ya, beliau itu 45-an kalau teman saya itu. Kurang lebih 45-an. Nah, beliau itu teman saya itu ya menjual gamis ceritanya itu. Akan ngejual gamis? Ya. Dan kebetulan beliau itu orang Kalimantan. Ya, biasalah sahabat di dunia maya, dunia bisnis online-nya gitu ya. Nah, Akang jualan gamis ya. Kalau boleh tahu, Akang jualan berapa kata saya itu? Ya, saya jualan di atas 300 gamisnya. Wow, kata saya. Serius? Iya, serius kata dia. Emang ngambil untung berapa, Pak? Saya ngambil untung 100. Harus 100 kata dia itu. Oh, gitu, iya. Sistemnya bagaimana? Kalau saya jujur, Kang, kata dia itu, saya ini metodenya itu mengumpulkan database. Ini yang paling seru itu. Database si calon customer. Jadi dia mau payu erek henteu, pokoknya saya tuh yang lebih gilanya itu dari dia itu. Yang penting saya itu punya nomor-nomor calon customer saya. Jadi dia setiap hari itu dia beriklan di Facebook, masukkan ke webnya dia, baru masuk ke WhatsApp. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah cuman mendapatkan nomor handphone. Bayangin, orang sampai segitunya. Buat apa? Nanti ketika dia punya produk baru, dia tinggal promosilah tuh ke nomor WhatsApp. Kena blokir enggak? Enggak. Karena secara ketentuannya adalah ketika si konsumen yang chat duluan bukan kita, maka kita aman. Di report berapa orang pun ketika promosi baik gitu kan. Dilaporkan berapa kali itu tetap aman karena mereka yang chat duluan bukan kita. Tapi kalau kita ngeblas nomor handphone gitu kan, berbagai macam nomor handphone diblas oleh kita melalui WhatsApp, banyak yang report udah tewas WhatsApp kitanya. Tapi ketika mereka yang chat duluan, kita ya promosi lagi, kita tawarkan barang baru, terus seperti itu. Maka posisi kita itu aman gitu loh. Itu. Jadi yang boleh diketahui teman-teman bahwa nanti itu posisi kita itu yang jelas aman. Itulah kurang lebih. Tadi menentukan harga produknya itu tadi mau ke level ke atas atau mau ke bawah gitu loh. Itu tadi teman saya itu paling ngejual paling rendah itu setahu saya adalah 330 gitu. 330 ke atas lah gitu. Ada nggak sih Pak penjualan? Ada kata dia tuh. Tiap hari itu saya ngejualin terus Kang kata dia tuh. Saya nanya berapa penjualan per hari? Ya 10 piece aja mah dapat kata dia itu. Dia paling sehari itu iklan budget 100 sampai 200 ribu, tapi dia ayuna sapoena ya segitu gitu. 10 sampai 20 piece. Ya tentu ini dia udah lakukan udah lama dan database nomor handphonenya pun ribuan gitu loh. Gitu. Jadi siapa ya si customer service-nya itu tiap hari tuh begitu, cuma follow up terus dari bawah. Terus dari bawah. Begitu. Itulah yang dilakukan oleh sahabat saya bahwa pentingnya satu buah data customer itu ya. Data pelanggan. Yang ketiga, ide kreatif dalam merancang produk maupun layanan yang terbaik dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen. Nah, ide kreatif nih ya. Saya punya seorang sahabat itu namanya itu Kang Juhadi.
Beliau orang Caracas. Ya, daerah Caracas. Saya kenal beliau itu masih dalam posisi belangsak. Masih nggak punya apa-apa. Masih dalam tanda kutip bahwa beliau itu jadinya nggak punya apa-apa lah. Masih apa ya, motor cuman punya satu, terus juga cuman tinggal di perumahan bersubsidi. Ya sampai sekarang ya alhamdulillah jauh lebih, ya bisa dikatakan mungkin 1000 kali lipat lah apa kehidupan dia gitu. 100 jauh sekali melesat sahabat saya itu. Nah, dia karena orang itu senangnya coba-coba. Nah, ya sudah berbepom. Punya teman saya tuh. Sudah berbepom dan target marketnya dia itu adalah di Shopee. Nah, yang saya tahu dari beliau itu adalah apa ya? Oh, apa namanya ya? Kalau begitu teh. Dia menciptakan 2 buah produk yang harganya berbeda dan mereknya berbeda. Begitu. Ada produk A dan produk B. Dua-duanya produk punya dia, lisensinya atas nama dia. Dan dari kedua produk tersebut itu, nah ini dari kedua produk tersebut itu, dari produk A dan juga produk B yang dia punya, dan A dan B itu, dia bedakan dari segi harga. Yang satu memang dari dia untuk menengah ke bawah, yang satunya dia ciptakan untuk menengah ke atas. Biar apa? Konsumen mau beli produk yang manapun itu tetap keuntungannya buat saya. Karena dia itu seperti itu. Karena ya begitu, jangan kaget ketika seseorang gitu ya punya berbagai macam apa namanya produk yang model-model semacam itu, ya jangan sampai kaget lah. Emang udah biasa gitu. Yang selanjutnya adalah dapat memahami pengaruh dari konsumen dengan berbagai hal seperti kapan, bagaimana, dan mengapa yang pembelian konsumen dan dengan faktor lain. Nah ini tadi ini adalah suatu buah keharusan kita sebagai juga customer service. Nanti teman-teman sebagai customer service nanya-nanya produk, kita harus sedetail mungkin tahu bagaimana mereka harus membeli produk kita, maksudnya begitu. Kita harus benar-benar paham akan hal itu. Yang selanjutnya, merancang suatu ide kreatif yang menggunakan metode promosi yang efektif untuk menarik konsumen atau pelanggan. Ya tentu tadi setiap produk itu punya alurnya masing-masing. Kalau saya bilang bahwa yang paling terbesar itu ketika promosi itu ada 2 hal. Yang pertama adalah promosinya di Google Ads, yang satunya lagi di FB Ads. Tentu mereka punya target masing-masing. Kalau Google Ads, jadi kita seseorang itu beriklan di Google. Nah, seseorang itu beriklan di Google itu yang cocok adalah produk solusi. Produk solusi itu tadi adalah produk-produk yang obat herbal, semacam itulah, obat-obatan. Gitu. Misalkan ngejual apa namanya alat bantu dengar segala macam, itu cocoknya di Google Ads. Tapi kalau untuk produknya itu adalah keinginan betul. Kebutuhan apa keinginan ya? Pokoknya ya seperti itulah. Nah, itu cocoknya kayak pakaian segala macam, itu cocoknya di Facebook Ads gitu. Nah, itu ya. Lalu next, biar nggak terlalu panjang lebar juga.
Ini hampir yang sama lah dengan ini. Nah, sekarang yang ini aja lah langsung lah. Ini dari manajemen pengguna dari sisi si klien, dari sisi pengguna atau customer ya begitu. Jadi sebelum kita dapat data khususnya menggunakan WooCommerce yang sudah saya sampaikan kemarin itu, ada beberapa pengaturan yang harus dilaksanakan. Begitu. Di sini ada 3 metode. Ada yang pertama adalah direct bank atau transfer. Jadi ini ada tiga itu ya. Ada 3 model. Yang pertama adalah direct bank. Direct bank itu artinya ini harus diatur. Jadi sebelum konsumen melihat barang kita itu, maka ini harus diatur dulu. Wajib hukumnya diatur. Biar mereka juga nggak bingung mau pakai apa gitulah ya pembayarannya gitu. Sebentar dulu, sebentar. Nah, di sini ada direct bank, ada check payment, dan juga ada sistem COD. Cek suara saya masuk. Masuk, Pak. Oke, lanjut ya. Maaf, Pak, gak ada suaranya. Oh, iya, mohon maaf ya. Aduh, saya ngomong ngalir ngidul ya. Oke, hatur nuhun ya. Ya seperti itulah. Mohon diingatkan saya kadang-kadang jangan di chat ya, tapi di apa ya, open mic aja gitu. Ya, jadi sekali lagi ada 3 model yang biasa dipergunakan dalam WooCommerce itu. Sebelum kita mendapatkan data customer pengguna web kita, itu adalah direct bank, transfer. Ya, ini mau transfer bank nih, gitu. Nah, direct bank, transfer itu kalau mau diaktifkan ya tinggal di-enable-kan aja gitu. Lalu nanti tinggal di manage gitu kan. Terus juga ada check payment. Check payment itu berarti pembayarannya melalui cek gitu. Ya kita boleh dihidupkan atau enggak. Kalau di kita nggak usah dihidupkan lah. Nah, COD itu ya seperti yang kemarin saya sudah katakan bahwa kita COD-nya menggunakan kurir, bukan antara pembeli dan penjual, tidak, tapi melalui jasa kurir. Ya pasti pakai menggunakan bahasa Inggris. Nanti teman-teman tinggal di otak-atik sedikit gimana caranya berubah menjadi bahasa Indonesia. Salah satunya yang memungkinkan apa namanya teman-teman ya dirubah bahasanya dulu gitu. Nanti ada lah. Nah tadi ya. Nah tadi direct bank. Tadi sebelumnya selalu klik manage ya untuk memanage ya. Ini pengaturan pembayarannya ada direct bank, check payment, dan COD. Jadi ada 3 metode pembayaran si customer kepada kita. Kenapa? Ini penting sekali ketika sebelum mendapatkan data customer. Gitu. Ini contoh dari saya menggunakan transfer bank. Ya, di sini kelihatan ya. Di sini ada
enable disable. Di sini enable disable itu aktif nggak nih untuk transfer bank gitu kan. Ya detailnya kita ngasih aja transfer bank gitu kan ya. Detailnya transfer bank, deskripsinya silakan transfer ke bank kami. Ya silakan di sini kata-katanya apa kek. Silakan transfer ke bank kami dan bla 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 gitu. Instruction silakan transfer bank kami sebelum jam berapa gitu ya. Ya tulislah begitu. Nah, di sini ada 3 model akun detail. Di sini berisi akun name, berarti banknya atas nama siapa? Ya tentu atas nama kita sebagai pemilik website, jangan atas nama orang lain. Ya, sebenarnya boleh aja sih atas nama orang lain, ya, tapi kan uangnya ke orang lain berarti kalau gitu. Di sini ada nama di bank yang pemilik si website ini, gitu ya. Ada akun name, akun number itu nomor rekening bank. Ini sini ada bank name itu berarti nama banknya, misalkan BNI. Ini akun number itu misalkan nomor rekeningnya. Lalu source code itu maksudnya adalah ketika pengguna kita itu berbeda bank, gitu ya. Berbeda bank itu menggunakan source code. Jadi kode bank gitu ya. Misalkan 007, 009 begitu. Kode bank di Indonesia apa? Lalu setelah itu tinggal klik save change. Begitu. Lalu selanjutnya adalah, nah ini, misalkan kemarin saya sudah membuat satu buah, apa namanya, contoh simulasi ketika membuat produk. Nanti untuk pembuatan produk itu dengan Pak Dena ya, jadi saya hanya memberikan contoh doang, begitu. Nanti bahasa add to cart dan lain sebagainya itu nanti bisa diganti ya. Dibilang aja ke Pak Dena bagaimana caranya itu ke Pak Dena. Begitu. Nah, nanti dalam add to cart ini, nah, jadi nanti misalkan berapa nih? Saya pengen beli emas nih. Ini aslinya ada harganya nih. Saya nggak munculkan di sini, tapi aslinya ada harganya. Itu saya anggap $10. Nanti mata uang juga bisa dirubah. Begitu. Jadi mata uangnya juga bisa dirubah karena ya ini sebatas contoh aja, nanti detailnya untuk si pengaturan harga dan lain sebagainya itu di Pak Dena untuk mengatur si barang. Begitu. Lalu lanjut, jadi nanti ketika ada seseorang itu add to cart, berarti tambahkan ke keranjang belanja kita di web kita itu, maka selanjutnya akan muncul model semacam ini. Nah, ini keranjang belanjanya. Ini saya harganya masih dolar ya, nanti teman-teman bisa dikonversikan ke rupiah gitu ya. Nanti tinggal dipelajari insya Allah besok dengan Pak Dena bagaimana cara nunya. Nah, selanjutnya setelah itu di sini ada berapa di keranjang belanjanya kita itu, misalkan saya kemarin itu sebagai contoh aja ya $10. Lalu setelah itu tinggal view card. Jadi nanti si customer itu pasti paham lah untuk lihat keranjang. Nah, di sini mereka disuguhkan total harus bayar. Jadi kalau lebih dari satu di sini ada berbagai, matikan mikrofon ya, kalau nggak itu mah ya siapa itu? Kalau nggak bertanya matikan mikrofon aja. Ya. Jadi di sini nanti ketika seseorang itu lebih dari satu, di sini ada totalnya gitu loh. Berapa total yang harus dibayar gitu. Sekali lagi untuk pengaturan harga jenis rupiahnya itu nanti di pengaturan produk adanya bersama Pak Dena. Kenapa harus saya terangkan ini juga? Karena ya memang dari sini kita dapat data pengguna gitu loh. Gitu. Lalu proses check out. Nah, dari proses check out tersebut itu, nah nanti ke halaman ini gitu. Nah,
Di halaman ini, di proses checkout ini, dan daftar ya, daftar di sini, seseorang yang berkunjung ke blog kita itu kita dapat beberapa data gitu. Yang pertama adalah nama depannya siapa, last name-nya siapa, terus negaranya apa, terus gitu ya. Komponen name itu, sorry ini bukan Indonesia ya, harusnya komponen name itu nama apa ya, nama perusahaan. Ya, saya salah sedikit. Terus juga di sini ada negaranya Indonesia. Terus juga ada alamatnya di mana. Nanti di halaman di bawahnya karena nggak cukup. Nah, di sini ada provinsinya, kode pos, nomor HP. Jadi sekiranya nanti yang ditampilkan itu adalah yang dibutuhkan oleh kita gitu. Alamat emailnya apa, alamatnya di mana, nomor HP-nya berapa. Karena untuk dia tadi salah satunya untuk memudahkan juga kurir menyampaikan ke alamat si pembeli. Lalu setelah itu barulah pilih place order. Nah, place order. Setelah pilih place order, maka nanti akan muncullah di sini. Order number itu adalah nomor orderan. Di sini ditulis 55. Ini tanggal. Jadi nanti itu ada detail mereka. Terus total harus mereka bayar dan paymentnya itu metodenya adalah transfer bank. Nah, di sini yang tadi kita munculkan silakan transfer ke bank kami. Nah, di sini ada nama pemilik bank, atas nama Ipan Ripai misalkan. Itu banknya Bank BNI. Nomor rekeningnya segini dan kode banknya adalah segini. Order detailnya di sini ada. Tadi ada juga note yang dikirim. Nah, note di sini ya. Si customer itu bisa ngasih catatan ke kita mau kirim apa, mau apa ya. Corong di sini ya catatannya dikirim cepat ya pura-pura aja itu Maya. Gitu. Nah, dari sinilah seseorang itu daftar. Nanti di halaman admin nanti masuklah si data tersebut. Nah, ini si data dia pembayarannya itu $10 nih dia itu. Nah, kita tinggal nunggu aja nih gitu. Dan saya mengingatkan kepada teman-teman. Nah, ini diingatkan kepada teman-teman. Sekali lagi diingatkan teman-teman. Ini penting, penting. Tolong diperhatikan ini penting. Hati-hati ketika masalah transfer. Orang yang mau menipu kepada kepada si penjual itu ada dua metode biasanya. Ini biasanya dua hal. Yang pertama, si orang tersebut itu seolah-olah sudah transfer kepada kita dan mengirimkan resi palsu. Jadi patokannya kemana Pak? Kita patokannya ke bank kita. Jangan pernah takut. Oh Pak, ini saya sudah transfer dan lain sebagainya. Kita jangan langsung percaya. Kita cek mutasi rekening kita dulu. Wajib hukumnya. Jangan pernah percaya, sekali lagi. Jangan pernah percaya kalau mereka sudah transfer sebelum kita mengecek rekening kita. Itu patokannya. Dia mau ngatain apapun, penipu lah, non apa, biasanya ngeghost begitu. Jangan pernah takut. Dengan cara, wah nanti kalau saya laporkan polisi dan lain sebagainya. Bodoh amat. Yang penting rekening ke kita itu nggak masuk gitu loh. Harusnya ya harus masuk dulu rekening uangnya gitu loh. Jangan pernah takut. Biasanya ghostnya begitu. Wah ini penipu dan lain sebagainya. Dan laporkan saya ke polisi. Padahal mereka yang mau nipu kita gitu. Supaya barangnya dikirim oleh kita. Jangan pernah takut. Patokannya apa? Patokannya adalah itu tadi. Yang di yang dimutasi rekening di kita gitu. Jadi lihat ada transferan masuk enggak nih gitu. Nah, ada juga metode yang lain. Ini yang lebih berbahaya dan lebih kejam. Misalkan saya sebutkan nama di sini ya, misalkan ya, ini memisalkan ya, jangan tersinggung ya.
Saya di sini ada si Dion dan Salsabila di settingan terakhir namanya ya. Misalkan begini. Si Dion. Nah, si Dion ini misalkan ini punten bisa ya punten. Nah, si Dion ini adalah korban pertama dan si Salsabila adalah korban kedua. Nah, si Dion adalah korban pertama, si Salsabila korban kedua. Caranya bagaimana? Ada. Nah, misalkan ada seseorang, misalkan katakanlah si Agus ya yang nggak ada, dia itu penipu. Nah, si Agus itu misalkan ngejual sepeda. Nah, sepeda. Si Dion itu, siapa si Agus itu ya, si penipu itu namanya si Agus misalkan. Kalau ada yang namanya sama mohon maaf. Si Agus itu ternyata tukang tipu nih. Nah, dia pura-pura mau ngejual sepeda atau apalah. Harganya 3 juta. Nah, si Dion ternyata tertarik. Waduh, saya pengen beli ini nih. Sepeda, harganya 3 juta. Kok murah ya? Gitu kan. Oke, transferlah. Si Dion mau transfer nih ke si Agus ceritanya. Tapi dia nggak memberitahu bahwa namanya itu si Agus gitu. Nah, tiba-tiba si Dion ini, Pak Agus, ya saya mau beli sepedanya dong, silahkan. Berapa harganya? 3 juta. Nah, oke, 3 juta lah tuh. Kebetulan si Salsabila ya, dia juga ternyata jualan gamis misalkan. Neng Salsa ya, gitu kan. Si Agus itu bilang ke Salsa, saya mau beli gamisnya dong. Oh silahkan, mangga. Berapa harganya? 300.000. Oke siap, saya transfer, kata gitu. Nah, terus si Agus itu bilang ke si Dion, Dion, ya, tolong transferkan ke rekening atas nama Salsabila sebanyak 3 juta. Jadi si Dion ini transfernya ke si Salsabila, ke korban yang kedua. Nah, si Dion sekali lagi, si Dion ini transfernya ke Salsabila gitu. Nanti si penipu tersebut itu si Agus bilang, kan si Dion nih transfer ke si Salsabila. Neng Salsa, iya, saya sudah transfer ya. Oh iya. Nah, tapi Salsabila tuh bilang, kok harusnya kan 300.000 Kak, gitu kan. Kok ini kok 3 juta? Oh iya, maaf. Tolong transfer balik dong. 2.700.000-nya kemana? Nih ke rekening saya atas nama Agus gitu loh. 2.700.000. Dengan polosnya, Salsabila itu transfer ke rekening si Agus. Yang terjadi apa? Nyangkanya adalah si Dion ini yang ngejual barang sepedanya itu adalah si Salsa. Sehingga ketika dilaporkan ke polisi itu seolah-olah yang penipunya itu si Salsa. Padahal si Salsa juga adalah korban. Yang harganya kudu nanti 200.000 gitu kan. Jadi direct lah pokoknya mah. Nah, itu yang harus diwaspadai oleh teman-teman yang mau jualan gitu loh. Jadi tadi si Dion ternyata transfernya ke si Salsa, dari si Salsa baru ke si Agus gitu. Pura-pura kelebihan si uang. Suruh dari si Salsanya kelebihan uangnya itu dikirim ke rekening si Agus. Itu yang paling berbahaya. Begitu. Cara mengantisipasinya gimana? Cara mengantisipasinya yang paling termudah adalah transfer balik dari Salsa ini ke Dion sebanyak 3 juta dan minta sekali lagi, minta dikirim ulang sebanyak 300.000. Jangan pernah Salsa ini
Jangan pernah mentransfer balik ke beda rekening. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh sama sekali. Gitu. Karena apa? Berbahayanya seperti itu. Ada yang memanfaatkan situasi dan kondisi seperti itu. Mau dia bilang suaminya lah, mau dia bilang istrinya lah, mau bilang nomor saudaranya lah. Kita nggak udah urusan gitu doang. Jadi kan mereka mau itu ya balikinnya lagi ke sini gitu loh. Gitu. Jangan ke rekening orang lain gitu. Dan itu yang harus diwaspadai gitu. Karena apa? Yang masuk ke halaman web kita juga itu tidak selamanya orang baik. Begitu. Oke. Nah, oke, terima kasih. Nanti setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana dashboard dari si halaman yang sudah tadi kita yang sudah tadi kita lihat nih model-model seperti ini dan bagaimana contoh prakteknya, contohnya doang, nanti prakteknya di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin sebelum ke lihat contohnya, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman, silahkan di open mic. Mangga. Saya tunggu. Boleh bertanya apa saja, bebas. Dipersilahkan, mangga. Halo Pak. Yo, mangga. Pak, izin bertanya Pak. Mangga, silahkan. Ini aku Dion Pak. Ini kan soal perihal ya kejahatan penipu sama menipu gitu loh Pak. Jadi kayak semacam apa ya via transfer gitu ya. Aku mau tanya dong Pak. Kalau misalkan temanku kan ini salah satunya memang benar korban kenyataan ya. Jadi begini. Dia memang tercantum nomor handphone yang ada di internet m-banking mobile gitu loh Pak. Nah, kok padahal kan jadi kayak semacam dia tidak melakukan transaksi apapun gitu loh Pak. Dia tidak membeli apapun. Nah, dia cuma tahu nomor telepon dan sekejap itu uang itu beberapa juta itu langsung hilang gitu loh Pak. Tanpa melalui ID-nya, tanpa melalui password-nya gitu loh Pak. Itu apa bisa dengan hanya nomor telepon? Itu kan nomor teleponnya itu kan ada juga nih yang kalau zaman-zaman sekarang tuh kan ada nomor telepon itu yang tercantum dengan nomor kakak segala macam dengan alamat yang jelas gitu loh Pak. Dia menyatu semua dengan rekening-rekeningnya segala macam yang ke pribadinya gitu loh Pak. Itu bisa nggak sih Pak? Oke, terima kasih. Dan juga sama ininya Pak, apa ya kayak mencegahnya gitu loh Pak, biar orang tuh nggak kitanya jadi korban lagi gitu. Soalnya memang ada juga nih kita dapat SMS nih. Dia itu di atas namakan nama Telkomsel lah atau apalah atau gimana gitu tuh. Pas memang kita tanyakan ke pihak yang kayak bank begitu-begitu, nah kami bukan dari kami atau gimana gitu. Nah mungkin sempat saya sendiri tanya ke bagian Telkomselnya yang IT-nya, tertanya, Pak ini kok ada nama Telkomsel gitu loh, emang ini ada alatnya atau gimana? Terus dia ngejelasin memang ada alatnya, ada aplikasinya, jadi semua ini jadi kayak semacam mengatasnamakan Telkomsel lah, kayak semacam nama ayah atau gimana gitu, biar kitanya terpacu. Nah itu loh Pak, cara menghindarinya atau kayak gimana tuh gimana gitu, biar kitanya nggak ini gini gitu loh Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaannya cukup unik dan menarik. Bagaimana kita mencegah dari penipuan, sedangkan kita juga adalah nanti akan menjadi pelaku dari pebisnis online. Nah, boleh dimatikan dulu, Akang, Ganteng. Oke, biar saya berkonsentrasi untuk menjawab. Ada dua metode ataupun dua pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh Akang. Bagaimana kita mengantisipasi mobile banking kita, internet banking kita, dan lain sebagainya. Jadi begini, yang paling memungkinkan seseorang itu ngambil data itu adalah mereka dapat handphone kita, itu yang paling memungkinkan.
Jadi Pak, suaranya putus. oke. Yang paling memungkinkan itu adalah ketika handphone kita hilang. Itu yang saya paling was-was itu memang handphone hilang sih. Handphone hilang itu paling was-was, asli paling was-was di antara yang lain. Karena apa? Saya jujur, data mobile banking saya itu semuanya terhubung dengan handphone kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa ya namanya itu, selain handphone itu berarti email yang paling terpenting itu. Makanya ketika waktu kemarin saya di Bekasi itu hilang handphone saya itu, maka saya buru-buru login ke email, semua email saya itu. Buru-buru login dan saya minta di komputer tersebut itu supaya menonaktifkan semua email saya. Jadi disuruh logout lah bahasanya itu. Saya pokoknya udah logout, semua logout, semua logout, semua logout. Jadi saya itu kan pegang email itu 4. Email itu 4, email kampus 1, sisanya email bisnis saya. Gitu ya, dari mulai dari AdSense segala macam begitu. Jadi ada 4 yang ada di handphone saya emailnya, dan ke email-email itu terhubung dengan internet banking saya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut itu, saya biasanya kalau untuk bank saya minta diblokir dulu untuk SMS dan internet banking. Langsung saya menghubungi pihak bank. Mohon ini ya, tapi yang banyak duitnya aja, kalau yang nggak ada duitnya mah ngapain juga ya, bodo amat gitu loh ya. Yang di bawah 100.000, yang di bawah 500.000, saya biarkan aja. Tapi ketika yang itu saya minta diblokir dulu rekening banknya. Langsung saya telepon ke pihak bank. Biasanya begitu. Nanti kan ditanya begini-begini, ya udah saya minta diblokir aja dulu gitu loh. Gitu. Nanti biarkan saya nanti yang akan datang lagi ke customer service. Itu yang pertama. Jadi diblokir aja si rekening bank. Jadi ketika handphone hilang yang memungkinkan untuk mengambilan data itu, satu dengan tadi handphone. Yang kedua, email itu semua saya logout. Semua device yang ada di handphone itu saya logout semua, delete gitu. Malahan kalau memungkinkan itu saya suka minta di reset. Jadi kalau ada di Google itu ada fasilitas buat ngereset handphone. Makanya koneksi internet saya di handphone itu pasti aktif gitu loh. Makanya ketika hilang dan lain sebagainya, kalau nggak bisa dilacak dan dibalikin, nggak bisa dikunci, maka jalan terakhirnya adalah kalau saya itu dihapus semua data. Saya minta dihapus semua data. Jebret, hapus semua. Begitu. Makanya nggak aneh kalau saya itu ketika handphone hilang itu pasti udah mereka nggak dapat apa-apa di handphone saya itu. Saya itu minta di reset ulang semua, kecuali nomor handphone. Untuk mengantisipasi nomor handphone tersebut itu, maka saya akan telepon pihak bank supaya memblokir rekening saya. Terus yang ketiga yang saya lakukan itu adalah datang ke Grafari, gitu. Datang ke Grafari buat meminta nomor yang sama dengan kartu chip baru, gitu. Kalau hilang biasanya ini ada syarat ketentuan. Kalau untuk di Telkomsel, dia itu nggak terlalu ribet gitu loh. Sebentar dulu ada paket sebentar. Yuk. Mohon maaf ya, tadi ada tukang datang. Kopi khusus. Karena sering ngopi gitu ya. Balik lagi ke yang tadi, bahwa ini sebagai pengetahuan juga buat teman-teman bahwa di syarat ketentuan dari Telkomsel dan Indosat itu berbeda. Kalau untuk Indosat itu wajib melampirkan surat kehilangan dari kepolisian. Ketika kita minta nomor baru nih dengan nomor yang sama, maka wajib melampirkan surat kehilangan dari kepolisian. Itu yang pertama sifatnya. Jadi ya begitu. Jadi nomor yang baru itu haruslah meminta nomor baru itu kalau kita kehilangan ya wajib melampirkan surat keterangan kepolisian.
Itu ribetnya di situ. Kalau dari untuk Indosat. Tapi ya bagusnya bagus juga sih versi saya. Terus yang kedua, kalau untuk Telkomsel, itu Telkomsel itu nggak ribet. Yang penting kita benar bahwa data KTP itu pemiliknya, ditanya telepon terakhirnya ke siapa, makanya sekali-kali teleponlah teman atau saudara siapa gitu pakai telepon manual, nanti ditanya 5 nomor atau berapa nomor, 3 nomor dihubungi lah yang pernah dihubungi begitu. Dan dia tuh nggak ribet gitu, ditisokkan datanya sama, udah dikasih dengan nomor yang sama. Anda bayangkan ketika waktu itu saya di Bekasi ya, handphone saya hilang, ATM yang ada duitnya rusak, yang itunya kosong gitu. Bayangkan seperti apa. Untungnya untuk istri ada nomor teman, saya minta tolong transferin dulu dong ke rekening yang ini. Jadi saya itu rekening itu ada 2. Jadi satu rekening buat narik duit itu dengan duit simpanan itu berbeda. Yang waktu itu narik duitnya itu kebetulan rusak. Begitulah cerita menarik juga waktu itu di Bekasi. Nah, itu. Jadi ketika untuk mengantisipasi disalahgunakan ketika handphone hilang, saya melakukan itu, minta pemblokiran bank. Terus yang nomor kedua adalah biasanya, bukan seperti itu, biasanya itu yang paling menjengkelkan itu adalah mereka itu apa ya? Meminta nomor handphone kita itu, meminta nomor handphone kita ke Grapari gitu loh. Itu pernah itu meminta nomor tersebut itu yang ternyata di ACC gitu. Banknya itu bukan di banknya tapi di sananya. Begitu. Walaupun perlu diketahui oleh teman-teman juga semua bahwa yang kejadian itu kemarin juga ada 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah 1 tahun atau sampai 2 tahun yang lalu, itu banknya ya kena modal kena bobol lah begitulah ya. Begitu. Tapi kalau dari sisi adalah mengamankan nomor handphone, makanya saya selalu ada pulsanya. Jadi ketika ada penarikan itu gitu. Jadi ketika satu kali ada penarikan yang aneh-aneh, saya langsung minta diblokir, begitu aja. Yang kedua ada terhubung. Jadi yang paling utamanya adalah jangan lepas dari SMS banking ataupun internet banking gitu loh. Itu patokannya. Untuk SMS bankingnya itu biar ada saldo mutasi itu langsung ada pemberitahuan. Bayar saya itu nggak jadi persoalan gitu loh. Kalau misalkan saya punya saldo 100 juta misalkan ini ya, walaupun nggak sebanyak itu, 100 juta ya apa salahnya sih ngisian pulsa 50.000 mas setiap bulan gitu. Selalu standby ada pulsanya gitu. Jadi ketika ada penarikan ya langsung ada gitu. Sehingga ya langsung kita cepat-cepat yang manehna gitu untuk minimalisir kerugian kita. Begitu. Ya sekali lagi memang tidak ada sebuah sistem bank yang benar-benar 100% sempurna. 100% sempurna begitu, tapi ya apa mereka tidak ada satupun selalu adanya mutasi rekening. Begitu. Terus yang kedua, bagaimana Pak untuk menentukan bahwa SMS tersebut itu penipuan atau bukan? Nah, ini unik juga ya. Saya dulu punya kisah waktu tahun 2013. Iya, 2013-an. 2013 itu saya masih ingat. Saya mau menikah dengan yang sekarang jadi istri. Pas malam kumpulan ngondang, nah, kalau bahasa Sunda itu kumpulan ngondang, pas malam kumpulan ngondang, tiba-tiba ada saudara saya dari beda desa, begitu. Beliau itu anaknya, adiknya nenek gitu loh, anaknya adiknya nenek gitu, anaknya adiknya nenek gitu. Mainlah ke sini, cenah. Ipan, cenah kumaha, cenah kalau bahasa Sundanya. Ya kalau saya translatekan aja lah. Iya, gimana nih besok persiapan? Ya alhamdulillah gitu. Wah, ngobrol basa-basi gitu kan. Begitu. Cenah, oh ini dong, cenah Aipan, cenah ini
Atau minta nomor HP Aipan, oh iya ini A, dikasih lah. Nih udah miss call ya, iya waktu itu. Beres lah tuh, dia miss call ke nomor saya, tiba-tiba besoknya ada yang nelpon, itu saya seperti kena hipnotis gitulah. Padahal ya penipuannya sih sederhana gitu. Waktu tahun dulu itu seolah-olah kena tilang dan sebagainya. Tapi untuk waktu itu saya langsung sadar. Gitu. Patokannya apa? Patokannya begini. Yang saya selalu pakai itu ketika ada SMS maupun telepon. Ketika dia mengatasnamakan bank, ketika dia mengatasnamakan Telkomsel atau mengatasnamakan perusahaan, mereka nggak bakalan pernah nelpon dengan nomor handphone. Begitu. Patokannya itu aja. Kalau dari benar-benar perusahaan, yang pertama itu dari nomor handphone. Apakah itu dari nomor handphone ataukah dari nomor masih model telepon rumah gitu loh. Yang paling memungkinkan ketika nanti itu ya harusnya pakai nomor perusahaan lah ketika memang benar-benar mereka dapat hadiah. Jadi patokannya itu kalau nggak 021 itu kode area Jakarta, model begitulah. Tapi kalau ketika 0813 udah pasti penipuan. Maksudnya ketika mereka mengatasnamakan Telkomsel gitu loh misalkan. 0812 bla 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 ternyata oh saya dari Telkomsel begini-begini. Udah pasti penipuan. Begitu. Patokannya adalah telepon yang seperti apa yang mereka pergunakan. Kalau menggunakan nomor handphone, itu jangan pernah percaya. Cirinya bagaimana nomor handphone dengan nomor itu? Ya, kalau dengan itu 0232 gitulah. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait SMS ya. Terkait SMS, tidak pernah ada orang yang mau ngasih uang ratusan juta, puluhan juta hanya melalui website selamat Anda menang begini-begini, enggak bakalan. Malu atau sama nominalnya. Karena apa? Pasti ditelepon, ininya begitu. Pasti ditelepon. Ya walaupun mereka itu canggih-canggih, asli canggih-canggih. Asli banget canggih-canggih. Model penipuan zaman sekarang itu ya begitu, tapi memang kita harus hati-hati. Saya dulu pernah ada ya ceritanya itu tahun berapa ya? 2008-an. 2008-2009-an lah. Saya waktu itu di Bekasi. Masih ingat aja itu. Nah, waktu itu ada salah seorang di sana, tukang beca ceritanya. Kadang nyaloin juga, nyalo mobil angkot dan sebagainya. Itu dia dari apa ya? Sabun deterjen yang terkenal gitu loh, deterjen. Gitu. Pakai hologram segala macam, selamat Anda mendapatkan satu buah unit mobil dan lain sebagainya. Di situ silakan hubungi nomor ini. Keren itu di dalam, asli di dalam bungkus itu dan rapih katanya waktu pas dibuka itu benar-benar dah. Tapi waktu itu untungnya dia nggak menghubungi nomor tersebut. Dia langsung mendatangi si perusahaan tersebut, jadi diantar sama seseorang. Udah saya tahu perusahaannya, kita datangin aja langsung. Ternyata setelah ke sana, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah itu bohong, penipuan, kita tidak pernah melaksanakan model semacam itu. Begitu. Yang paling memungkinkan ya kalau misalkan dapat hadiah dari kelas perusahaan besar pun, ketika di dalamnya di situ Anda menang mobil, menang apa segala macam gitu ya, yang berbentuk hologram. Wah, udah kelihatan meyakinkan banget. Lebih baik datangin aja langsung perusahaannya, nggak boleh ke nomor telepon itu. Ya kalau teman-teman cerdas ya bisa menghubungi misalkan kantor apa gitu, kantor perusahaan itunya seperti apa. Searching aja di Google gitu. Yang dulu yang paling heboh itu adalah webnya yang antara Klik BCA kalau nggak salah ya, Klik BCA dengan antara huruf K sama huruf C itu brengsek banget, itu heboh banget dulu. Ternyata banyak yang ketipu antara Klik BCA sama Klik BCA itu phishing bener-bener begitu. Jadi itu mah ya sekarang udah diperbaiki, mungkin udah di take down domainnya juga sama pemerintah. Dulu pernah ya dari sisi user error gitu, human error kayak begitu. Nah itulah mungkin kurang lebihnya Kang. Mungkin ada yang ditanyakan lagi oleh teman-teman yang lain, monggo dipersilahkan.
Halo, monggo. Apa open mic? Tapi Pak mau tanya Pak, ini kan aku sempet bingung juga ya dengan bank ini loh. Kayak termasuknya Bank BRI ya. Pahit-pahitnya kan kebanyakan kejadiannya tuh Bank BRI gitu loh. Nah, aku bingung. Temanku kan nggak ngasih data apa-apa, kayak semacam kata sandi atau apa gitu ke bagian kayak CS-nya gitu loh Pak. Tapi dia manajemennya dia bisa masuk gitu loh Pak. Masuk ke ATM kita, nomor ATM kita segala macam, terus dia bisa ngebuka blokir kita tanpa disuruh, terus juga ujung-ujungnya kok ATM-nya minus gitu, minus berapa juta, terus dia bisa ngebalikin lagi gitu loh dengan secara mudah gitu. Memang hak manajemen itu bisa apa ya, bisa mengetahui data pribadi kita semua gitu ya, termasuk nomor rekening dan kata sandinya gitu loh Pak. Apa memang mereka itu melakukan kejahatan? Kalau tapi pemikiran John sendiri ya, data-data kita bocor itu ya termasuk dari entah dari IT-nya yang membocorkan, ada yang jual database atau gimana, entah dari manajemennya juga sih, entahlah Dion juga kayak gimana mikirnya gitu ya. Tapi ya kenyataannya memang seperti itu gitu Pak. Apa benar atau enggak sih ya Pak? Nah, terkait yang model manajemen begitu, di hampir ini mungkin ya, bahasanya oknum sih pasti ada aja lah. Gak bakalan semua bersih dalam sebuah perusahaan itu. Yang saya tahu begitu, nggak mungkin ada orang yang dipecat gara-gara nggak mungkin dipecat gara berarti kan berarti ada aja oknumnya ya. Saya juga pernah mendengar gosip hal tersebut itu, tapi untuk meyakinkan bahwa, tapi bukan di bank yang si Akang tadi sebutkan, bukan di bank yang itu, tapi adalah di salah satu bank. Saya nggak mau sebut merek, apalagi ini direkam gitu ya. Jadi intinya bukan di bank yang Akang sebutkan juga, maksudnya di bank lain lah. Ada kejadian yang konon katanya begitu. Ada beberapa oknum itu terkadang akhir bulan mereka nggak punya duit itu suka mindahin dulu gitu. Nanti ketika udah selesai baru dibalikin lagi gitu. Itu pernah dengar gosip-gosip semacam itu. Entah benernya atau enggak, saya belum apa ya berbicara langsung dengan orang bank, tapi pernah dengar gosip seperti misalkan kalau berbicara oknum ya mungkin nggak mungkin aja ketika berbicara oknum, tapi nggak semua orang akan berani seperti itu. Itu yang pertama. Jadi yang kedua adalah kalau sekiranya ragu misalkan di satu merek ya pindah aja ke merek yang lain gitu, di bank yang lain gitu. Tapi masih kalau nggak yakin juga ya udah kita belinya misalkan emas batangan dan lain sebagainya buat menyimpan duit itu di rumah begitu. Kata saya juga bank itu pasti selalu ada. Semua sistem perbankan seperti apapun itu bank itu pasti selalu ada. Itu ingat ya, nggak ada yang namanya sistem sempurna begitu. Makanya ketika berbicara mungkin nggak sih, mungkin aja karena semua bank pun pasti ada celah tertentu gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi memungkinkan si bank itu akan tadi apa sih berpindah gitu kan ke tempat orang lain. Mungkin nggak mungkin aja gitu loh. Tadi saya juga pernah dengar gosip seperti itu. Tapi juga nih, dulu juga saya pernah dengar gosip seseorang. Tapi entah ini benar entah enggak ya. Dulu waktu saya kuliah ada pernah gosip seperti ini. Ada orang yang mampu memindahkan dari satu rekening ke rekening yang lain dulu ya. Entah bank apa yang dia maksud itu. Konon katanya nggak banyak. Berapa rupiah ya? 50 apa 150 rupiah gitu. Antara 50 rupiah sampai 150 rupiah lah gitu. Dipindahkan gitu loh dari semua nasabah. Tapi nggak ketahuan. Dan si nasabahnya pun nggak sadar gitu loh. Tapi entah benar entah enggaknya mah ya namanya juga gosip. Gitu. Tapi yang jelas rata-rata sih kalau misalnya saya akan ragu gitu ya, lebih baik pindahkan dari bank yang ragu tersebut ke bank yang lain gitu. Tapi kalau ditanya Bapak percaya nggak sih yang namanya sistem keamanan bank? Sampai hari ini saya masih percaya dan uang saya disimpan di bank. Selama ini ada masalah nggak sih? Enggak. Bagi saya pribadi mungkin akan ada aja hal-hal semacam itu, tapi ya saya sih meyakini ya yang penting apa sih? Saya selalu cek berkala aja lah begitu.
Kalau sudah mulai kelihatan agak oleng, error, dan lain sebagainya, termasuk kejadian 2 tahun yang lalu, salah satunya, ya katanya sih dengan sedang pemeliharaan sistem, itu sampai error se-Indonesia, bayangin. Nggak bisa diambil, nggak bisa diapa, itu sekitar kejadian 2 tahun yang lalu di salah satu bank, itu juga saya panik juga gitu. Apalagi waktu itu ada dana pemerintah yang harus saya pergunakan itu sekitar di angka 15 jutaan seingat saya. Ada dana penelitian. Bayangkan saya harus seperti apa. Nah, oleh sebab itu, kalau ditanya apakah saya percaya dengan sistem bank, saya percaya sampai detik hari ini. Yang saya selalu minimalisir itu adalah selalu cek secara berkala. Kalau udah mulai oleng, mulai begitu, ya udah nanti saya transferkan. Saya itu punya rekening itu ada banyak. BNI itu saya punya 3 rekeningnya. Terus BTPN punya 1, Mandiri punya 1. Yang nggak punya itu BCA, BRI punya nggak ya? Nggak punya sih. Begitu. Saya yang ada Mandiri, BNI 3 rekening, BNI Syariah. Itu mah dari kampus ya. Tapi yang selalu digunakan buat bisnis itu cuma 2 sih. Mandiri itu buat ngambil duit di ATM kalau dulu, sama transaksi online sekali-kali. BNI itu buat transaksi keseharian saya, misalkan transfer sana sini. Kalau Genius itu dari BTPN itu buat pembayaran saya ke ke luar negeri gitu. Tadi kalau ditanya, Pak, aman 100% nggak? Nggak juga. Yang namanya sistem buatan manusia itu selalu bug. Tapi saya selalu meyakini bahwa bank itu pasti akan memperbaiki sistemnya. Bank itu akan selalu memperbaiki sistemnya. Tinggal bagaimana kita. Saran saya kalau memang misalkan dari bank apapun ya, bukan berarti buang itu aja misalkan. Bank apapun sekiranya udah nggak percaya, udah. Kalau saya sih simpel. Saya akan memindahkan uang saya dari bank tersebut. Yang selama ini yang saya pakai yang ketiga bank tersebut itu, ya alhamdulillah fine-fine aja sih. Gitu. Baik-baik aja sih. Begitu. Apalagi yang uang terbesar saya itu di BNI. Cuman atas nama istri sih, bukan atas nama saya. Begitu. Yang cowok itu di mana-mana cuma nyari duitnya doang. Gitu. Biasanya ya store sama istri gitu. Nah, gitu. Kalau dicek rekening saya nggak ada duitnya gitu. Semuanya. Begitu. Itulah kurang lebih kan. Jadi untuk hal-hal teknis seperti itu saya juga begitu kurang pahami, tapi saran saya kalau memang nggak percaya dan nggak yakin boleh pindah. Tapi kalau masih yakin begitu. Kalau ditanya Bapak yakin nggak sama sistem keamanan bank? Saya selalu yakin. Begitu aja. Karena uang saya juga di sana. Begitu. Yang penting saya selalu cek berkala, setiap waktu SMS banking selalu ada, begitu doang. Dan saya meyakininya ya, kalaupun ada yang human error seperti itu, cuma oknum-oknum doang lah begitu. Termasuk yang bank yang saya akan tadi ya, yang akan sebutkan itu saya juga percaya, cuman saya nggak sempat aja bikin rekening di sana gitu. Karena ya buat apa juga, saya udah banyak nomor rekening gitu. Gitu doang gitu. Ya, kalaupun itu terjadi ya mungkin hanya perbuatan oknum aja lah. Memungkinkan sih nggak mungkin aja kalau kita berbicara oknum gitu. Tapi nggak semuanya bakalan begitu. Itu aja sih. Banyak juga orang-orang yang baik di sana. Kayak gitu aja Kang ya. Halo. Oke Pak, makasih Pak. Mohon. Silakan yang selanjutnya mungkin. Ada lagi? Oke, kalau enggak ya nanti untuk prakteknya ya saya itu aja lah nanti biar sekalian praktek. Jadi teman-teman nanti saya sampai di sini aja dulu, nggak sampai saya simulasikan bagaimana si produknya ini berjalan, si ininya dari sini sampai ke sininya. Jadi yang jelas minimal ada gambaran lah apa aja yang harus disetting dalam pengaturan pengguna tersebut itu. Yang jelas nanti di akhir itu nanti di sini banyak, ketika banyak yang sudah order itu banyak di sini. Emailnya apa dan sebagainya ada terus begitu. Itulah kurang lebih ya. Oke, mungkin itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan silakan open mic. Kalau nggak ada yang mau saya akhiri. Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lab ya, Majin Lab.